Rufaidah ini merupakan perawat muslimah pertama dalam sejarah Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW sekitar ribuan tahun yang lalu, ada seorang perawat muslimah yang ikut berjuang dengan para kepahlawanan kaum laki-laki dalam bidang medis. Pada masa peperangan besar terjadi, saat perang Khandaq dan Kakbar, ada seperempuan tangguh yang rela mengabdikan hidupnya untuk menjadi sukarelawan dan merawat para mujahid Islam. Ketertarikan dalam bidang medis sudah dirasa sejak kecil. Ia bernama Rufaidah binti Syad al-Ansyari yang telah tercatat dalam sejarah Islam sebagai perawat muslimah pertama. Ia dilahirkan pada 510 Masehi di Madinah dan merupakan keturunan dari Bani Aslam. Ayahnya yang bernama Syad al-Aslami merupakan seorang fisioterapis. Dari situlah Rufaidah belajar dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ayahnya dan tumbuh menjadi ahli di bidang pengobatan. Rufaidah berkontribusi besar dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Kalbar dalam mengurangi terjadinya korban jiwa akibat tidak adanya perawatan medis saat itu. Dia merupakan perempuan pertama dalam sejarah Islam yang membangun tenda perawatan untuk orang-orang yang sakit. Pada masa itulah, perempuan memang tidak diberi tanggung jawab untuk melakukan operasi seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Tetapi, jasa yang telah diberikan Rufaidah dalam pengobatan kepada para mujahid Islam sangatlah besar, hingga ia dijuluki sebagai Fidayah, yakni berani masuk dalam medan perang untuk menyelamati orang-orang yang terluka. Tenda perawatan yang dimiliki Rufaidah disebut sebagai Rufaidah al-Aslamiyah dan muncul pertama kali pada perang Uhud. Tenda tersebut dibangun di depan Masjid Nabawi untuk membantu para pejuang yang terluka. Salah satu bukti kontribusi terbesar yang dilakukan oleh Rufaidah adalah merawat Syad bin Mu'adh yang terluka akibat busur panah yang menancap di dadanya dari Abu Usama. Rufaidah cukup tahu cara melakukan pengobatan dengan baik karena dia belajar dan tumbuh bersama seseorang ayahnya yang mampu dalam pengobatannya itu. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW memilihnya untuk merawat Syad. Di kesehariannya dengan kepiawaiannya sebagai perawat, Rufaidah juga merawat anak-anak yang sakit dan membantu kaum difabel, anak yatim, dan orang-orang miskin. Tak pelit akan ilmu, dia juga mendidik para perempuan yang memiliki minat menjadi seorang perawat. Selain itu juga, sosoknya juga dikenal dermawan dan termasuk orang yang berkecukupan. Rufaidah juga mendanai semua kegiatan medis dengan harta yang dimilikinya. Dedikasi Rufaidah yang begitu besar untuk mengabdi dan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, ia menjadi salah satu orang yang mendapatkan kalung pemberian Nabi. Begitulah kisah Rufaidah binti Syad al-Ansyari yang memiliki peran penting sebagai perawat muslimah pertama di dalam sejarah Islam, yang berani mendedikasikan hidupnya dalam perang besar untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka. Itulah sosok Rufaidah binti Syad al-Ansyari sebagai perjuangannya sebagai perawat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menayangkan video roleplay yang memerankan sebagai perawat Rufaidah binti Syad al-Ansyari. Selamat menonton. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Salam. Saya perawat David yang bertugas pada malam ini. Saya juga nantinya akan merawat Ibu selama Ibu ada di sini. Sebelumnya, boleh saya tahu nama Ibu? Nama saya Epi, panggil aja Ibu Epi. Oke, baik Ibu. Bagaimana nih Bu keadaan Ibu sekarang? Kalau saya boleh tahu. Dan kemarin malam, bagaimana Ibu tidurnya? Apakah tiduran nyenyak atau tidak nyenyak? Tidak nyenyak, Oh, tidak nyenyak. Tidak nyenyak karena apa Bu? Kalau boleh saya tahu. panas badannya, Oh, panas ya Bu. Kalau boleh tahu panasnya dari kapan Bu? udah seminggu. Udah seminggu Bu. Oke. Baik Bu, di sini saya akan mengkaji terkait penyakit demam Ibu yang dialami Ibu. Jangan khawatir informasi ya Bu yang Ibu berikan kepada saya, karena saya akan menjaga kerahasiaan Ibu kepada siapapun terkecuali oleh dokter maupun tim medis yang lain. Apakah Ibu bersedia? Iya, nggak apa-apa. Oke, baik Ibu. Di sini saya akan mengompres suhu tubuh Ibu ya Bu ya. Ya. Maaf ya Bu. Oke Bu.
sembari dikompres suhu tubuh ibu, saya akan mengecek juga Bu pakai termometer suhu tubuh ibu, apakah suhu tubuhnya sudah turun atau belum. Oke Bu? Ya. Oke. Mau saya yang masukin termometernya atau ibu saja? Saya saja. Oke, bentar ya Bu. Oke Bu, di sini saya mau nanya sedikit nih Bu. Apakah ibu sebelumnya udah makan Bu? Belum. Oh belum makan ya Bu ya. Oke baik Ibu, habis sudah bunyi termometernya, ntar kita makan ya Bu ya. Apa mau disuapin makannya Bu? Oke. Suapin aja. Oke Bu. Oke Bu, termometernya menunjukkan ibu menunjukkan hasil 39,8 Bu. Ini sangat tinggi ya Bu ya. Oke. Oke Bu, sekarang kita makan ya Bu ya. Ntar saya siapkan dulu ya Bu ya makanannya ya Bu ya. Tunggu waktu 2 menit, saya nanti kesini lagi. Oke baik Ibu, di sini saya akan memakai Ibu ya, tapi terlebih dahulu saya akan membuka kompresan Ibu dari jidat Ibu. Maaf ya Bu ya. Sebelumnya Ibu minum dulu saja ya Bu ya. Udah. Sudah Bu? Oke Bu. Oke baik Ibu, saya sudah mengukur suhu tubuh Ibu dan sudah mengompres badan Ibu, dan hasil termometernya menunjukkan Ibu 39,8 ya Bu ya. Suhu badan Ibu belum turun juga Bu. Jadi saran saya, nanti habis ini Ibu makan ya, habisin makanan Ibu, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa minum obatnya ya Bu ya. Iya. Dan tidurnya juga Bu, jangan bergadang lagi. Oke. Oke, itu saja dari saya Bu ya. Semoga Ibu cepat sembuh dan bisa pulang dan bisa menemui sanak saudara keluarga. Ya, terima kasih. Ya sama-sama Ibu, saya permisi dulu ya Bu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.